Panitia Khusus atau Pansus DPRD TTS bersama Komisi 3 DPRD TTS menepati janjinya untuk memfasilitasi kejelasan pembayaran ganti rugi lahan warga yang terdampak mega proyek Bendungan Temef. Pantauan KLTV News, pertemuan di Dusun 3 Nuna Desa Konbaki, Kecamatan Oenino, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Jumat 26 Mei 2023, dihadiri pejabat pembuat komitmen pengadaan tanah Kantor Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II Beni Malelak SH, Ketua Pansus sekaligus Ketua Komisi 3 DPRD TTS Dr. Marten Tualaka SH MSI, Wakil Ketua Pansus Ruba Banu Naek, Wakil Ketua Komisi 3 DPRD TTS Sefrits Nau, Sekretaris Pansus Heba Babis, sejumlah anggota Pansus maupun Komisi 3 DPRD TTS. Turut hadir Sekretaris Dinas PRKP Rudi Malo STMT dan Camat Oenino Edi Nenabu dan puluhan warga pemilik lahan dan makam yang terdampak proyek Bendungan Temef. Dalam pertemuan tersebut, warga kembali mempertanyakan ganti rugi bidang tanah dan makam yang terdampak proyek pembangunan Bendungan Temef yang sampai saat ini belum tuntas padahal proyek Bendungan Temef hampir rampung. Pertemuan yang berlangsung kurang lebih 4 jam tidak ada titik temu. Ketua Pansus yang juga Ketua Komisi 3 DPRD TTS Dr. Marten Tualaka SH MSI kemudian menutup pertemuan tersebut dan mengagendakan pertemuan lanjutan bersama perwakilan warga pemilik lahan, Kantor Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II, Kantor Badan Pertanahan TTS, Kantor Kehutanan dan instansi terkait lainnya. PPK Pengadaan Tanah Kantor Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II Beni Malelak SH kepada KLTV News usai pertemuan tersebut menjelaskan kebutuhan lahan untuk pembangunan mega proyek Bendungan Temef sebanyak 489,236 hektar. Identifikasi bidang tanah yang terdampak proyek oleh kantor BPN TTS sebanyak 555 bidang tanah. 310 bidang diantaranya telah dinilai oleh tim appraisal. 166 bidang tanah dengan luas 69.934 hektar telah dibayarkan pada tahap pertama dengan nilai uang ganti rugi atau UGR sebesar Rp16.782.026.511. Menurut Beni, pada pembayaran tahap pertama, ada warga yang meninggal dunia sehingga pembayarannya ditangguhkan. Dan untuk proses pembayaran perlu ditetapkan ahli waris sebagai nama penerima pengganti. Sedangkan 139 bidang telah divalidasi oleh kantor BPN Kabupaten TTS dan telah disampaikan ke pihaknya, selanjutnya diusulkan ke Lembaga Manajemen Aset Negara untuk pembayaran tahap kedua. 139 bidang tanah tersebut seluas 63.093 hektar dengan nilai uang ganti rugi atau UGR sebesar Rp15.246.768.116. Untuk kebutuhan lahan Bendungan Temef itu adalah 489,236 hektar. Telah dilakukan identifikasi oleh BPN Kabupaten TTS dengan jumlah bidang 555 bidang. 310 bidang telah dilakukan appraisal dan 168 bidang telah dibayarkan pada tahap pertama. Rencana tahap kedua nanti ini sudah divalidasi oleh BPN Kabupaten TTS dan diserahkan kepada kita untuk diusulkan itu sebanyak 139 bidang. Nah, sementara kita masih menunggu persetujuan pembayaran dari Lembaga Manajemen Aset Negara. Tahap pertama itu berapa makam yang sudah dibayarkan? Tahap pertama itu ada 20 makam. Nah, itu kan mekanismenya kan sudah melalui tahapan sampai kepada validasi sehingga itu muncul di dalam persetujuan sehingga warga menerima ganti rugi sudah termasuk makam di dalamnya, 20 makam di dalamnya. Ketua Pansus yang juga Ketua Komisi 3 DPRD TTS Dr. Marten Tualaka SH MSI secara terpisah menjelaskan, Komisi 3 masih akan menggelar pertemuan lanjutan dengan instansi terkait soal bidang tanah yang masuk dalam area penggunaan lain atau APL proyek Bendungan Temef. Politisi Hanura yang digadang-gadang bakal merebut palu Ketua DPRD TTS pada pemilu legislatif 2024 mendatang ini, berharap persoalan pembebasan lahan milik warga di lokasi proyek Bendungan Temef
secepatnya dituntaskan sehingga tidak menimbulkan polemik yang berkepanjangan. Kaitan dengan pembebasan lahan, khususnya lahan yang dipergunakan ternyata dalam verifikasi dan validasi itu masuk pada area untuk penggunaan lain, dan karena itu dalam menentukan apa kejelasannya nanti kita berharap dalam rapat itu kami akan mengundang masyarakat dari 3 desa perwakilan masing-masing bersama pemerintah kecamatan dan pemerintah desa bersama dengan Dinas PRKP, Badan Pertanahan Nasional, juga dari BWS dan juga dari Kementerian Lingkungan Hidup untuk hadir bersama-sama dalam rapat yang diselenggarakan oleh Komisi 3. Kita akan mendapatkan informasi secara menyeluruh dari para pihak, dan jika misalnya nanti kemudian dalam rapat itu ada masalah yang perlu harus ditindaklanjuti lebih lanjut di tingkat kementerian misalnya, tentu kami akan lakukan bersama-sama dengan pihak BWS. Tetapi misalnya dalam rapat itu ternyata masalahnya sudah selesai, maka dianggap selesai dan tidak perlu harus ke kementerian lagi. Harapan masyarakat segera dilakukan pembayaran. Tetapi dalam tahapan pembayaran membutuhkan para pihak untuk turut terlibat karena masing-masing punya kewenangan dan tanggung jawab yang berbeda. Sehingga walaupun masing-masing lembaga memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda, tetapi kita tidak jadikan itu sebagai alasan untuk memperlambat proses pembayaran ini. Tetapi semua para pihak ini, semua lembaga yang terlibat, kita dorong untuk segera menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya agar hak-hak masyarakat segera dibayarkan. Sehingga masalah ini tidak boleh berlarut-larut. Polcelere KLTV News mewartakan.